Sore hari mulai menyelimuti kota itu, angin bertiup lembut, membawa aroma asap kendaraan dan aspal yang mulai dingin. Suara bising klakson dan deru mesin mobil seakan menjadi latar belakang yang tak pernah absen di kota ini. Mobil-mobil berlalu lalang, beradu cepat, saling menyalip, hingga akhirnya terpaksa berhenti saat lampu merah menyala di persimpangan yang luas. Di antara pejalan kaki yang mulai memadati tepi trotoar, Kang Min Kyung berdiri terpaku, ia memandangi zebra cross di hadapannya. Jalan itu lebar dan panjang, seolah memisahkan dirinya dari sisi seberang yang hendak ia tuju. Tangannya meremas tali tas ransel yang disandang di punggung, seolah menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Sesekali, dari sudut mata, ia mencuri pandang ke arah Taesop yang berdiri di sampingnya. Pandangannya cepat-cepat ia alihkan kembali ke depan. Takut jika Taesop menyadari lirikan singkat itu, ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan degup jantungnya yang entah kenapa sedikit lebih kencang dari biasanya. Kebisingan kota ini, rasanya malah makin menonjolkan keheningan di antara kami, gumam Min Kyung dalam hati. Suasana terasa aneh, mereka berdiri berdua, menatap arah yang sama. Tapi tak ada kata yang terucap, seperti dua orang asing yang saling mengenal tapi sedang menjaga jarak dengan hati-hati. Lampu lalu lintas masih merah, mobil-mobil mengantri, berhenti dalam barisan panjang, waktu seolah bergerak lebih lambat. Detik-detik menuju pergantian lampu terasa panjang, hampir menyiksa dalam diam. Min Kyung melirik papan angka hitung mundur yang menyala terang, suara detiknya begitu jelas di telinganya, menusuk ke dalam pikirannya yang sedang kacau. Akhirnya, lampu hijau menyala, suara sinyal penyeberangan berbunyi, memberi aba-aba bagi pejalan kaki untuk mulai melangkah. Bersama Taesop, Min Kyung menapakkan kakinya ke zebra cross, berjalan menyeberangi jalan panjang itu. Bunyi hitungan mundur dari lampu hijau itu terus mengiringi langkah mereka. Setiap detiknya seperti mengingatkan Min Kyung bahwa waktu tetap berjalan, meski hatinya masih diam di tempat yang sama. Kota ini bising, penuh riuh kendaraan, tapi di dalam dadanya hanya ada sepi yang tak tahu bagaimana caranya diucapkan. Min Kyung bergumam dalam hatinya, bunyi hitungan mundur lampu hijau yang menusuk telingaku. Setiap kali aku menoleh ke samping untuk menatapnya, mataku disilaukan oleh lampu depan mobil yang berjejer di belakang garis zebra cross. Aroma tubuhnya melebur dengan aroma kota oleh hembusan angin. Satu persatu kenangan saat kami dekat tiba-tiba muncul dan membangkitkan perasaanku. Udara malam musim semi terasa sangat sejuk. Mereka pun masuk ke sebuah toko. Min Kyung nampak bingung dan celingak-celinguk. Dalam hatinya ia berkata, rupanya tempat yang ingin dia kunjungi adalah minimarket. Tiba-tiba Taesop memanggil Min Kyung, "Bukang, apa kau ingin makan sesuatu?" Dengan terpatah-patah Min Kyung menjawab, "Tidak, saya tidak mau apa-apa." Taesop kembali berkata, "Kalau begitu, apakah kau mau makan bersamaku?" Min Kyung terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa, dan rasa canggung menghantui dirinya. Setelah mereka membeli apa yang mereka inginkan, mereka pun keluar dari minimarket tersebut. Mereka duduk di pinggir jalan, tepat di sebuah bangku kecil yang berada di trotoar. Suasana malam begitu tenang, hanya angin yang sesekali berhembus melewati mereka. Taesop pun membuka bungkus es krim yang ia beli, lalu berkata, "Es krim ini hanya dijual di minimarket ini." Min Kyung pun menatap es krim tersebut. "Ah, terima kasih," ucapnya singkat. Dalam hatinya, Min Kyung bergumam, "Kami jauh-jauh datang ke sini hanya untuk memakan ini sangat lucu." Ia menatap es krim itu sekali lagi, perlahan sudut bibirnya terangkat, ia tampak menahan tawa, tetapi akhirnya tak mampu lagi menahan diri saat melihat bentuk es krim yang sederhana namun lucu itu. Melihat Min Kyung tertawa, Taesop pun terkejut. "Kenapa kau tertawa begitu?" tanyanya dengan bingung. Dengan senyum yang masih tersisa di wajahnya, Min Kyung menjawab, "Ini tidak cocok dengan Anda." Taesop pun menatap es krim di tangannya lalu berkata, "Kenapa? Es krim ini mengandung protein kedelai yang rendah kalori. Lagi pula, sekarang sudah malam, bukankah kebanyakan wanita memedulikan hal seperti itu?" Min Kyung terdiam mendengarnya, hatinya terasa hangat. Momen sederhana ini terasa seperti kenangan yang akan sulit ia lupakan. Taesop pun berkata dengan sedikit kesal, "Kalau kau tidak suka, bagaimana kalau aku carikan makanan yang lain?" ucapnya sambil melirik Min Kyung. Min Kyung pun terkejut, "Tidak perlu," jawabnya cepat, lalu ia tersenyum tipis, "Terima kasih, aku akan mencoba es krim ini." Tiba-tiba, Taesop pun mengulurkan es krim yang ada di tangannya ke arah Min Kyung. Ia menatap Min Kyung sejenak, lalu berkata, "Ayo kita bersulang." Dengan sedikit bingung, Min Kyung pun ikut mengangkat es krimnya dan menyentuhkannya dengan milik Taesop. Keduanya tersenyum kecil. "Selamat menikmati," ucap Taesop dengan nada santai. Dengan canggung, Min Kyung pun menjawab, "Iya, terima kasih." Mereka pun mulai makan es krim itu bersama. Kecanggungan kecil tetap menyelimuti suasana di antara mereka. Tak ada percakapan, hanya suara sendok plastik yang menyentuh cup es krim yang menemani. Namun tiba-tiba, Min Kyung membuka percakapan. Rasa tahunya tidak terasa sama sekali, justru rasanya seperti es krim biasa. Tiba-tiba Min Kyung terkejut melihat ekspresi Taesop. "Anda kenapa?" tanyanya. Dengan wajah datar, Taesop menjawab, "Tahunya tidak enak." Mendengar itu, Min Kyung tidak bisa menahan tawanya. Ia menunduk, menutup mulutnya sambil tertawa. Taesop pun mengerutkan alis, merasa sedikit kesal. "Menurutmu, ini enak? Apakah kau serius?" tanyanya.
Namun Ming Qiung malah semakin tak bisa menahan tawanya. Ia terus tertawa, bahkan meski di depan atasannya sendiri. Taisop akhirnya hanya menatapnya dengan senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. Entah sejak kapan, ia mulai menikmati melihat Ming Qiung tertawa seperti itu. Mereka pun kembali melanjutkan makan es krim bersama dalam suasana yang terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, teman Ming Qiung menghampirinya sambil membuka percakapan, "Apa kau mau pergi perjalanan dinas ke Perancis?" Ia kembali berkata, "Ini pertama kalinya kau melakukan perjalanan dinas ke Eropa, kan?" Ming Qiung pun mengangguk pelan dan menjawab, "Iya, tapi aku tidak tahu harus membawa apa saja." Temannya pun tersenyum ringan lalu berkata, "Itu sebabnya kau harus siap-siap dari sekarang." Namun, Ming Qiung tampak santai dan berkata, "Aku berencana mengemas barang-barangku lebih dulu saat akhir pekan nanti." Mendengar itu, temannya terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terkejut saat melihat barang-barang yang sudah disiapkan Ming Qiung. Matanya membesar tak percaya saat menatap isi koper Ming Qiung yang tampak seadanya. "Jangan bilang hanya itu yang akan kau bawa," katanya dengan nada heran, "kenapa kau membawa pakaian seperti ini?" Dengan wajah polos, Ming Qiung menjawab, "Aku khawatir di sana sangat dingin." Ia tersenyum tipis lalu menambahkan, "Aku sudah membeli beberapa baju yang bagus." Namun, reaksi temannya justru semakin terkejut ketika melihat pakaian yang ditunjukkan Ming Qiung. Ia memandang baju-baju tersebut dengan wajah kesal, lalu berkata, "Ming Qiung, aku tidak pernah mengatakan apapun karena baju-baju ini memang seleramu, tapi jangan seperti ini juga." Ming Qiung hanya menjawab pelan, "Ini kan hanya perjalanan dinas, kurasa aku tidak akan punya waktu untuk berjalan-jalan." Namun, temannya kembali menegaskan dengan nada lebih serius, "Dalam industri fashion, cara berpakaian itu adalah bentuk kesopanan." Ming Qiung menjawab dengan polos, "Bukannya aku hanya perlu memakai pakaian resmi?" Namun, tiba-tiba temannya tersenyum sinis, menatap Ming Qiung dengan tajam. "Apakah kau bercanda?" ucapnya. Ia kemudian menyilangkan tangan dan berkata lagi, "Coba perhatikan aku sebentar." Tatapannya seolah ingin menegaskan sesuatu. Ia menunggu Ming Qiung benar-benar memperhatikannya. Ming Qiung bertanya dengan penasaran saat mereka tiba di sebuah gedung yang cukup megah. "Jadi, ini tempat apa?" tanyanya sambil menatap sekeliling dengan bingung. Temannya terkekeh kecil, lalu menjawab dengan santai, "Ini agensi fashion terpanas saat ini." Ming Qiung mengerutkan dahi, sedikit heran, "Agensi?" Temannya langsung menanggapi, "Pernah dengar tentang sponsorship selebriti? Itu strategi pemasaran dari suatu merek untuk mendapatkan publisitas dengan menyediakan pakaian atau aksesori kepada orang terkenal." Ia lalu melanjutkan dengan senyum penuh percaya diri, "Bagaimana kalau kita ambil contoh dari fashion bandara? Meski foto-foto mereka tampak seperti diambil secara alami saat keseharian, kenyataannya, itu sudah direncanakan dengan matang sebagai bagian dari pemasaran, menyesuaikan citra merek dengan selebritas, menarik perhatian publik, dan menciptakan efek promosi. Itulah yang dilakukan oleh agensi fashion seperti ini." Ming Qiung masih sedikit bingung, "Lalu, apa hubungannya dengan kita?" Dengan senyum penuh makna, temannya berkata, "Hari ini kita akan menyewa baju dari sini." Ming Qiung terkejut, "Apa, bisa begitu? Aku kan bukan selebritas." Temannya pun melanjutkan, "Jangan khawatir, bukankah ini kesempatanmu memanfaatkan orang dalam? Kau ingat kan, beberapa waktu lalu majalah kami melakukan wawancara eksklusif dengan Patrick Faubert dari GV. Saat itu semua anggota tim kami memakai baju merek GV itu sangat membantu." Ia menambahkan, "Di industri fashion, kita bisa memberi kesan yang baik hanya dengan memadukan pakaian dengan gaya yang cocok untuk diri kita, bukan soal siapa kita, tapi bagaimana kita membawanya." Lalu, temannya, Leseah, langsung menyapa rekan-rekannya di gedung itu dengan senyum ramah. "Selamat siang semuanya," sapanya ceria, rekan-rekannya langsung menyambut dengan hangat. "Ya ampun, rupanya kita kedatangan reporter Leseah, sudah lama sekali kita tidak bertemu," ujar salah satu dari mereka. Kemudian, seorang rekan lainnya berkata dengan antusias, "Sampul majalah edisi kali ini benar-benar yang terbaik." Perempuan yang berdiri di sampingnya menambahkan, "Saya tidak menyangka member-member itu sangat cocok dengan Louis Vuitton." Seorang pria yang duduk tak jauh dari mereka ikut memuji, "Anda benar-benar bertangan emas. Rencana Anda untuk meningkatkan nilai guna kepemilikan dengan membuat beberapa versi sampul benar-benar inovatif. Kami bisa mendapatkan fandom sekaligus daya jual di waktu yang bersamaan." Ia lalu bertanya, "Bagaimana Anda bisa memikirkan ide seperti itu?" Lalu, rekan perempuan lainnya menimpali, "Keponakan saya juga sampai merengek-rengek ingin mendapatkan majalah itu. Poin terkait menjaga konsistensi penyampaian cerita meski tetap versi disusun secara berbeda-beda juga sangat menakjubkan." Perempuan lainnya ikut berkomentar, "Ilustrasi bagian dalam juga sangat bagus. Aku bahkan menggunting beberapa gambarnya." Lesea tersenyum ramah dan menjawab, Di waktu yang sama, kami juga menerbitkannya di luar negeri dan rupanya di sana langsung terjual habis." Di saat yang sama, Ming Qiung yang berdiri di samping Leseah mulai merasa canggung karena tatapan orang-orang di sana tertuju kepadanya. Ia merasa sedikit terkejut dengan perhatian mendadak itu. Lalu, salah satu perempuan bertanya sambil menatap Ming Qiung. "Ngomong-ngomong, siapa dia?" Ming Qiung pun segera menyapa dengan sopan. "Selamat siang, saya temannya Leseah." Leseah kemudian menambahkan, "Dan juga asisten Taisop dari TK." Seketika suasana menjadi sedikit riuh.
Taesop dari TK, apa maksud kalian, CEO Taesop yang baru dilantik itu? Tanya salah satu dari mereka, terkejut. Beberapa hari yang lalu, di lokasi pemotretan, saya dengar belum lama ini semua eksekutif vision di sana dimutasi ya, sambung rekannya. Perempuan lainnya pun bertanya heran, bagaimana bisa begitu? Apa sekarang kalian akan membereskan Durel? Seorang pria yang duduk di dekat mereka menjawab sambil menghela napas. Setahu saya, Durel memang merek yang autentik, tapi memang sangat disayangkan. Lalu Min Kyung pun mulai berbicara dengan suara tenang namun tegas di hadapan semua orang yang mendengarkannya. Satu hal yang pasti, TK tidak berniat untuk melepas bisnis fashion, ucapnya, menatap mereka satu persatu, justru dengan menunjuk CEO Taesop sebagai pimpinan yang baru, jelas ada keinginan kuat untuk menghidupkan kembali legitimasi divisi fashion dan mengembalikan kejayaannya di masa lalu. Suasana di ruangan itu seketika menjadi lebih serius, mereka menyimak dengan penuh perhatian. Perjalanan bisnis ke Perancis oleh CEO Taesop bukan sekadar perjalanan biasa, tapi merupakan bagian dari strategi besar ini. Kami benar-benar ingin menunjukkan kepada semua orang, baik di dalam maupun luar negeri, bahwa TK serius membangun kembali citra dan kekuatan brand Durel, lanjut Min Kyung dengan yakin. Ia menutup dengan kalimat yang lebih hangat namun tetap profesional. Kami akan sangat menghargai jika Anda semua mau mempercayai keputusan dan visi TK untuk membawa Durel kembali bersinar, bukan hanya di Korea, tetapi di panggung global. Setelah lama berbicara, Min Kyung pun akhirnya masuk ke kamar ganti untuk mencoba pakaian yang telah dipilihkan oleh para rekan-rekannya. Beberapa menit berlalu, dari luar kamar terdengar suara salah satu rekan bertanya, "Nona Min Kyung, apa Anda sudah selesai berpakaian?" Perlahan, Min Kyung pun keluar dari kamar ganti dengan langkah sedikit ragu. Ia menatap mereka dengan wajah canggung dan berkata dengan rendah hati, "Maaf, apa benar pakaiannya dipakai seperti ini?" Semua orang yang berada di sana langsung memandangi penampilan Min Kyung dengan tatapan bingung, sebagian bahkan menahan tawa kecil karena heran. Lee Se-ya, yang dari tadi mengamati, terkejut melihat penampilan Min Kyung. Min Kyung yang menyadari sorotan aneh itu langsung berkata dengan ragu, "Sepertinya, gaya ini, tidak cocok untuk saya." Salah satu perempuan pun melangkah lebih dekat, menatap Min Kyung dari atas ke bawah. "Tunggu, Anda memakainya seperti itu?" tanyanya dengan nada heran. Dengan wajah polos, Min Kyung menjelaskan, "Saya bukan tipe orang yang suka berdandan, jadi menurut saya pakaian serumit ini tidak cocok untuk saya. Bukankah sebaiknya saya memakai pakaian yang simpel saja?" Perempuan itu pun segera angkat bicara, "Rumit, tidak ada yang salah dengan pakaian ini, yang salah hanyalah cara memakainya yang belum benar." Ia lalu menghampiri Min Kyung dan mulai menjelaskan secara rinci. Kemeja ini didesain untuk menonjolkan volume tubuh dengan membuat sirih menggunakan karet sebagai pengganti. Kalau Anda mengikuti garis sirih di karet pinggang, Anda bisa menciptakan gaya high waist yang rapi. Ia juga menata lengan kemeja Min Kyung. "Lihat, lengan kemejanya dilengkapi karet, jadi Anda bisa lebih menonjolkan volumenya dengan menaikkannya ke atas siku. Lalu untuk rok, rupanya Anda memakainya terbalik. Rok lilit seperti ini dipakai dengan belahan menghadap ke depan. Dan terakhir, sal ini, Anda memakainya salah. Kalau diikat seperti ini, akan jauh lebih bagus." Setelah selesai, Min Kyung melihat pantulan dirinya di cermin dan nyaris tak percaya. Kini, pakaian yang semula tampak aneh di tubuhnya, berubah menjadi penampilan yang chic dan berkelas. Lalu, Min Kyung pun berkata, "Wah, ini seperti baju yang sangat berbeda." Perempuan tadi pun kembali menjelaskan dengan nada yang lebih serius namun tetap ramah. "Bagi orang-orang di industri ini, pakaian bukan sekadar kain mahal yang dipakai untuk menutup tubuh. Lebih dari itu, pakaian merepresentasikan identitas, karakter, dan filosofi seseorang." Ia menatap Min Kyung sejenak, memastikan kata-katanya dipahami. "Anda harus benar-benar memahami pesan apa yang ingin Anda tunjukkan lewat gaya berpakaian Anda, bagaimana Anda memadukannya, bagaimana Anda menampilkannya, semua itu akan menciptakan persepsi orang tentang diri Anda." Ia tersenyum kecil lalu melanjutkan, "Detail seperti ini, cara mengenakan pakaian yang benar, bukan sekadar soal estetika, ini adalah jiwa profesional di bidang fashion, ini adalah kartu intuitif yang memperlihatkan siapa diri Anda, bahkan sebelum Anda mengatakan sepatah kata pun." Keesokan harinya, Kang Min Kyung sudah tiba lebih dulu di bandara. Ia berdiri di dekat papan jadwal keberangkatan, sesekali memeriksa ponselnya, memastikan semua jadwal dan prosedur sudah benar. Ia menarik napas pelan, merasa sedikit gugup tapi berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dari kejauhan, "Bukang." Min Kyung spontan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Di sana, Taesop melambaikan tangan kecil ke arahnya sambil melangkah mendekat. "Oh, halo, Pak Taesop," sapa Min Kyung dengan sopan dan sedikit tersenyum. Taesop menghampirinya dan menatapnya sekilas dari atas ke bawah, "Rupanya Anda tiba lebih awal." Dengan ramah, Min Kyung menjawab, "Saya sudah mengonfirmasi semua prosedur dan persiapan check-in sebelum penerbangan, beritahu saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu." Taesop mengangguk pelan, lalu menatap Min Kyung sejenak, seolah ada sesuatu yang membuatnya agak heran. "Hari ini ada yang berbeda, ya?" Min Kyung agak bingung mendengar itu. "Saya mencoba menyesuaikan pakaian saya dengan perjalanan bisnis kali ini. Apa terlihat sangat aneh?" tanyanya ragu, sedikit takut akan jawabannya. Namun, dengan senyum yang lebih lembut,
Taesop menjawab, tidak aneh, itu bagus sekali kok. Setelah berkata demikian, Taesop melangkah melewatinya lebih dulu menuju pintu keberangkatan. Minkyung hanya terdiam, menatap punggung Taesop yang semakin menjauh. Ia menghela napas singkat dalam hati. Pesawat pun telah terbang, meninggalkan landasan dengan tenang menuju langit biru. Perjalanan dinas ke Paris, Perancis, akhirnya benar-benar dimulai. Hari H perjalanan dinas ke Perancis, suatu hal yang dulu terasa sangat jauh dari kehidupannya, kini menjadi nyata. Mereka pun sampai di Paris, Perancis. Pesawat pun mendarat di bandara Perancis, tepatnya di bandara Charles de Gaulle. Mingyung berkata dalam hatinya, kami tiba di bandara Charles de Gaulle, besok akan berjalan dengan keyakinan yang sangat kuat. Tujuan superficial dari perjalanan bisnis kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam pameran fashion yang diselenggarakan di Paris. Namun, tujuan yang sebenarnya adalah mendapatkan kepemimpinan dalam adu penawaran toko bebas bea untuk merek barang mewah terbaik di dunia, Pierre Ray Pascal. Untuk itu, kami harus menjalin kerjasama strategis dengan pembuat keputusan utama GV selaku pemilik Pierre Ray Pascal. Mingyung berkata kepada Taesop, Patrick Faubert yang akan kami temui hari ini adalah putra kedua Bernard Faubert, Presiden Direktur Grup GV, sekaligus tokoh yang paling menarik perhatian sebagai generasi penerus Grup GV meski baru berusia 30-an tahun. Saat ini dia menjabat sebagai CEO merek jam tangan mewah Ian Miller dan dianggap sebagai salah satu manajer paling menarik di industri barang mewah dengan wajah tampan dan penampilan yang berkelas. Karena kerjasama kali ini menjadi variabel penting untuk mendapatkan kepemimpinan dalam negosiasi nanti, kami akan berkoordinasi agar Anda bisa membangun hubungan kepercayaan yang baik dengannya. Tiba-tiba, Taesop membisikkan sesuatu kepada Mingyung, dia sudah punya pacar. Mingyung pun terkejut, apa? Dengan santai, Taesop berkata, jangan pikirkan hal lain. Mendengar itu, Mingyung pun menahan tawa. Patrick Faubert lebih menyukai kerjasama yang alami daripada diskusi bisnis yang formal. Dia juga punya ketertarikan pada produk teknologi, jadi ada kemungkinan dia tertarik dengan topik kita. Patrick Faubert nampak senang saat melihat Taesop, lalu ia berkata, Taesop, sudah lama tidak berjumpa. Dengan senyum ramah, Taesop menjawab, sudah lama tidak berjumpa denganmu, Faubert. Faubert pun tertawa kecil, sudah lama ya, sepertinya terakhir kali kita bertemu di Bahama, 3 tahun lalu. Benar, ucap Taesop, maaf, karena waktu itu aku tidak bisa menghadiri upacara pelantikanmu sebagai CEO. Dengan santai Faubert menjawab, non, aku mengerti, kau pasti sibuk. Lalu Taesop bertanya, apa musim dingin kali ini kau pergi ke Bahama lagi? Faubert tersenyum, tidak, kali ini aku berlibur di rumah bibiku di Colorado. Colorado, sahut Taesop dengan nada terkejut. Faubert mengangguk, pamanku baru saja mendapatkan lisensi pilotnya. Aku jadi menyadari betapa berharganya hidup ini. Taesop menatapnya sejenak, apakah kau baik-baik saja? Wajahmu terlihat pucat. Di sisi lain, Mingyung bergumam dalam hatinya, apa mereka sudah saling kenal sejak lama? Lalu Taesop berkata kepada Mingyung, ini Mingyung, dia sekretarisku, nanti kau akan sering bertemu dengannya. Mingyung pun tersenyum sopan, selamat siang, Tuan Faubert. Faubert langsung menghampiri Mingyung, menyalaminya dengan ramah, senang bertemu dengan Anda, Madam. Melihat hal itu, Taesop nampak menahan tawa kecilnya, meski dalam hatinya terasa agak kesal. Ia berkata, dia adalah temanku yang sangat berbakat, aku sangat berterima kasih padanya karena sudah mempersiapkan pameran ini. Faubert pun memuji, luar biasa, lalu matanya tertuju pada jaket yang dipakai Mingyung. Ah, rupanya jaket Anda merek kami. Dengan sopan Mingyung menjawab, iya, benar, Faubert tersenyum, Anda pandai memadukannya dengan produk-produk Durel. Mingyung pun tersenyum, terima kasih atas perhatian Anda. Faubert menambahkan dengan senyum ramah, selera fashion wanita-wanita Korea memang luar biasa, pakaian jadi tampak lebih bersinar karena dipakai oleh wanita secantik Anda. Mingyung tersipu, lalu menjawab, ya, terima kasih. Lalu, dengan nada yang terdengar sedikit kesal, Taesop pun berkata kepada Faubert, hei, Faubert, jangan bicara seperti itu pada sembarang wanita. Faubert sempat terdiam dan terlihat terkejut mendengar ucapan Taesop. Ia menatap Taesop, lalu melihat sekilas ke arah Mingyung yang juga terlihat bingung dengan sikap atasannya. Taesop memberikan tatapan seolah memperingatkan Mingyung, meski wajahnya tetap tenang. Faubert pun akhirnya tertawa kecil dan berkata, hah, maaf, itu kebiasaan buruk pria-pria Perancis. Dengan nada santai, Faubert melanjutkan, jika jadwalmu tidak padat, kurasa lebih baik kita pergi bersama ke villa yang ada di selatan. Tapi sepertinya kita harus merencanakannya lagi nanti. Taesop pun tersenyum, mencoba mencairkan suasana, terima kasih sudah menerima undangan pameran kami, Faubert. Faubert menjawab sambil tersenyum ramah, kau tidak perlu berterima kasih, kau yang mengundangku, jadi aku memang harus datang. Aku tahu kau selalu tertarik pada dunia fashion, tapi aku tak menyangka kita akan benar-benar bertemu sebagai pebisnis di industri yang sama. Taesop mengangguk, kau benar, aku belum lama dilantik, jadi masih banyak hal yang harus kupelajari. Mingyung pun ikut tersenyum dan berkata dengan sopan, Pak Taesop, penanggung jawab pemasaran sedang menunggu Anda berdua. Taesop segera merespons, kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Oke, jawab Faubert sambil tersenyum santai,
akhirnya mereka pun berjalan bersama menuju tempat pertemuan dengan pihak pemasaran yang sudah menunggu mereka, meninggalkan ruangan tersebut sambil berbincang ringan. Setelah seharian penuh beraktivitas, akhirnya malam pun tiba. Langit Paris perlahan menghitam, tapi justru semakin memperjelas kerlip lampu-lampu kota yang bersinar bagaikan permata. Dari balik jendela villa mewah tempat mereka menginap, menara Eiffel berdiri megah, memancarkan cahaya kemasan yang memecah gelap malam. Di kejauhan, lampu jalanan yang membentang rapi seolah menjadi garis batas yang memisahkan antara dunia sibuk dan dunia istirahat. Di dalam kamarnya, Kang Mingyung meletakkan tasnya di atas meja dengan pelan. Ia menghembuskan napas panjang, lalu tanpa pikir panjang langsung membaringkan dirinya ke atas tempat tidur yang empuk dan luas. Hari ini, benar-benar melelahkan, gumamnya lirih sambil tertidur lelah. Matanya mulai terasa berat, tubuhnya nyaris tenggelam ke dalam kasur yang sangat nyaman itu. Namun, di saat hampir terlelap, ia kembali tersadar. Dengan enggan ia bangkit, mengusap wajahnya pelan. Tidak, aku harus mandi dulu sebelum tidur. Suara gemericik air memenuhi ruangan saat ia membasuh lelahnya dengan air hangat. Aku merasa lega sekarang, katanya sambil tersenyum kecil, menikmati sensasi ringan setelah lelah seharian. Namun, tanpa sadar pikirannya melayang pada satu sosok yang sejak tadi diam-diam memenuhi isi kepalanya. Pak Taesop, hari ini beliau terasa berbeda. Mingyung memandang pantulan dirinya di cermin, seolah berusaha memahami isi hatinya sendiri. Sejenak aku lupa, dia memang berasal dari dunia yang berbeda denganku. Dia bertukar candaan dengan orang-orang itu dengan mudah, berbicara seolah sudah bertahun-tahun akrab. Rasanya dia benar-benar cocok berada di sana. Dia tampak sangat percaya diri, sangat layak. Ia menunduk, tersenyum kecil, lalu menegur dirinya sendiri dalam hati. Mingyung, jangan mulai berpikiran konyol lagi. Lalu, Mingyung mengeringkan tubuhnya, setelah mandi dan menyegarkan badannya. Ia kembali memeriksa kamarnya yang luas dan mewah. Aku sengaja memesan kamar di dekat Pak Taesop, supaya bisa membantunya lebih cepat kalau sewaktu-waktu diperlukan, pikirnya. Namun, kini ia baru benar-benar menyadari betapa kamar itu ternyata jauh lebih mewah dari bayangannya. Tempat tidurnya besar, karpetnya tebal dan hangat, interiornya begitu elegan dengan sentuhan modern yang anggun. Ini, sekelas kamar suite, batinnya, mungkin karena bersebelahan dengan kamar VIP. Saat tengah mengamati sekeliling, matanya tertumbuk pada satu pintu di pojok ruangan yang sedari tadi luput dari perhatiannya. Alisnya mengernyit pelan. Itu, pintu apa? Ia mendekat, membuka pintu itu perlahan dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Namun, begitu pintu terbuka, Mingyung langsung terpaku di tempat, matanya membulat kaget. Di ruangan sebelah, Taesop tengah berdiri di depan pintu, sedang melepas kemejanya. Otot badannya yang terukir jelas, kulitnya yang pucat diterpa lampu kamar, menciptakan pemandangan yang langsung membuat Mingyung menahan napas. Perlahan, Taesop menoleh, tatapannya bertemu dengan Mingyung yang masih berdiri membeku di ambang pintu. Wajah Mingyung langsung memanas. Taesop sendiri sempat terlihat terkejut, tapi ekspresinya dengan cepat berubah tenang. Ia hanya menatap Mingyung dengan alis terangkat, seolah bertanya tanpa suara. Dengan cepat, Mingyung langsung menutup pintu tersebut. Dari balik pintu yang sudah tertutup, Taesop akhirnya angkat bicara dengan suara tenang, seolah ingin meredakan kecanggungan yang terjadi. Kamar untuk asisten pribadi di hotel ini memang bertipe connecting room, jelasnya. Mendengar itu, Mingyung langsung menundukkan kepala, merasa malu luar biasa atas kekeliruannya. Ada kamar seperti itu? Saya benar-benar tidak tahu, maafkan saya. Suaranya terdengar kecil, nyaris seperti gumaman karena rasa bersalah yang begitu kuat. Namun, Taesop hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Apa kau baik-baik saja? Sepertinya kau malah lebih terkejut daripada aku. Aku tidak melihat apa-apa, jadi jangan khawatir. Aku serius, ini sangat tiba-tiba. Aku bahkan belum sempat memproses apapun. Mingyung mengangkat kepala perlahan, menatap pintu yang kini semakin terasa memalukan di matanya. Benarkah? Tanyanya dengan ragu. Iya, jawab Taesop singkat tapi meyakinkan. Aku tidak apa-apa, jadi, kunci saja pintunya dan tidurlah. Kau butuh istirahat. Namun, rasa bersalah Mingyung membuatnya masih merasa tak enak hati. Saya minta maaf, Anda juga pasti sangat terkejut. Dari balik pintu, terdengar suara Taesop lagi. Kali ini nadanya lebih lembut, lebih santai, tapi entah kenapa terasa lebih dalam. Tidak, kau boleh masuk kapan saja sesuka hatimu, karena aku akan selalu membuka pintu ini. Ucapan itu membuat Mingyung terpaku di tempat, hatinya berdebar pelan, tapi ia tidak tahu apa maksud pasti dari kata-kata itu. Ia hanya diam sejenak, berusaha menenangkan dirinya yang mulai terlalu banyak berpikir. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, nampak sarapan sudah banyak tersaji di atas meja. Taesop melihat makanan tersebut dengan sedikit terkejut. Lalu ia berkata, kau sudah menyiapkan sarapan? Dengan menunduk, Mingyung menjawab, saya minta maaf atas ketidaknyamanan kemarin. Ini adalah kesalahan saya sebagai sekretaris karena tidak memahami denah kamar dengan baik. Mulai sekarang, saya akan mengingat baik-baik denah kamar dan rute untuk mengoptimalkan arah pekerjaan dan memberikan kinerja yang lebih cepat dan berkualitas untuk Anda. Lalu, Taesop pun berkata, kau tidak perlu melakukan ini. Namun, Mingyung kembali menunduk dan mempersilakan Taesop untuk duduk.
Tidak apa-apa, sebagai seorang sekretaris, menyediakan alur pekerjaan yang paling efisien adalah hal yang paling mendasar. Silakan duduk di sini dan nikmati sarapan Anda. Taesop pun akhirnya duduk sambil tersenyum. Ia berkata, kalau begitu, kau duduk di sini dan makanlah bersamaku. Namun, Min Kyung berkata, saya bangun lebih pagi untuk sarapan sambil mempersiapkan pekerjaan. Lalu, Min Kyung melanjutkan, kalau begitu, saya akan memulai briefing jadwal hari ini, pukul 8.40, Anda akan naik Paris Air dengan nomor penerbangan A248 dari Bandara Charles de Gaulle menuju Bandara Marignac dan memakan waktu sekitar 1 jam, pukul 11 sampai pukul 13, Anda akan bertemu dengan makan siang secara kasual bersama Wakil Presiden. Min Kyung pun terus melanjutkan briefing tersebut dengan rinci dan teratur. Jadwal utama hari ini adalah berangkat ke Bordeaux untuk bertemu dengan Wakil Presiden. Wakil Presiden Tai Seowo, ayah dari CEO Taesop, dikenal sebagai sosok yang selalu diragukan kemampuannya sebagai seorang manajer. Di dalam perusahaan, penilaian terhadapnya pun saling bertentangan. Setelah membuat banyak kejutan di masa lalu, akhirnya dia dipindahkan ke kantor cabang di Perancis. Namun, kabarnya situasi di sana justru semakin memburuk. Apalagi setelah dia mengakui telah mulai terjun ke bisnis kilang anggur akhir-akhir ini. Tampaknya, bisnis tersebut pun belum berjalan sesuai harapan karena industri wine juga sedang sulit akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, besar kemungkinan alasan dasar undangan Wakil Presiden bukanlah sekadar untuk silaturahmi biasa. Dan tentu saja, Pak Taesop pun tidak akan menerima pertemuan ini dengan nyaman, baik dari sudut pandang perusahaan, maupun karena urusan pribadinya sendiri. Setelah mereka sampai di tujuannya, Taesop langsung disambut hangat oleh ayahnya. "Ishop, akhirnya putraku datang," ucap sang ayah sambil tersenyum. Taesop menjawab dengan sopan, "Saya datang kemari karena saya dengar ada yang ingin Anda sampaikan terkait bisnis, Wakil Presiden." Namun, ayahnya hanya menanggapi dengan santai, "Hei, kau kaku sekali. Hanya ada kita berdua, jadi santai saja. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku sedih jika kau menjaga jarak seperti itu. Meski kakekmu membuangku, kau tidak meninggalkanku. Kau memang putraku. Darah tidak bisa berbohong." Di samping itu, Min Yung hanya memperhatikan percakapan mereka, tidak berani ikut campur. Lalu, ayah Taesop menuangkan segelas anggur. "Aku tidak mengerti apa yang dibanggakan ibumu dari pria tua itu hingga dia begitu menghormatinya. Tapi ternyata, masalah ini bukan cuma soal Tai Junsop. Bisa dibilang, bukan kakekmu yang membuatku jadi begini." Namanya adalah Tai Seowo, Wakil Presiden Direktur Grup TK, sekaligus ayah dari Taesop. Taesop tersenyum kecil, lalu berkata, "Presidir sudah memberikan banyak kesempatan." Namun, Tai Seowo menanggapinya dengan wajah kesal. "Kesempatan, Tai Junsop bajingan itu selalu jadi penghalang. Jadi, apa yang harus kulakukan? Bajingan itu, bagaimana bisa dia menyetir pria tua itu hingga membuangku ke tempat seperti ini? Padahal aku dan kakekmu sudah lama berdedikasi untuk perusahaan, bahkan dia melemparmu ke posisi CEO di sektor fashion yang menurutnya sekarat." Dengan tenang, Taesop menjawab, "Sekaratnya sektor fashion itu hanya pendapat pribadi Anda. Kami sedang melakukan rebranding besar-besaran, ekspansi global juga berjalan lancar, jadi, Anda tidak perlu khawatir." Ayahnya pun tampak semakin kesal. "Kau masih bisa setenang itu ya? Jadi, kau ingin aku tidak ikut campur, dan menerimanya begitu saja? Kau harus bergerak cepat sebelum babak belur. Setidaknya, pikirkanlah ibumu, dia pasti sudah menderita sendirian. Aku yakin dia sangat membenciku sekarang." Dengan santai, Taesop berkata, "Bukannya membenci Anda, tapi memang sejak awal ibu tidak pernah memedulikan Anda." Tai Seowo mendengus, "Tetap saja, dia akan kesulitan tanpa aku, kau juga tidak bisa bertanggung jawab atas semuanya." Taesop kembali menjawab dengan santai, "Ibu merawat saya dengan baik, Anda tidak perlu khawatir." "Ya, baiklah, bisa jadi begitu. Tapi meski begitu, aku tetap ayahmu," ucap Tai Seowo. Taesop hanya tersenyum kecil tanpa menanggapi. Namun kemudian, Tai Seowo berkata, "Bukankah ini saatnya aku kembali ke Korea?" Mendengar hal itu, Taesop perlahan menaruh gelas minumnya di meja. Dengan nada santai, ia berkata, "Langsung ke intinya saja, Wakil Presidir." Tai Seowo mulai terlihat makin kesal. "Hei, dari tadi kau selalu memanggilku Wakil Presidir, kita tidak sedang berhadapan dengan Presidir, tapi kenapa kau harus sesopan itu?" Taesop menjawab ringan, "Ada pegawai saya di sini." Tai Seowo menoleh, baru menyadari keberadaan Min Yung yang diam berdiri di sudut ruangan, tak berkata apa-apa. Sedangkan Min Yung hanya berdiri di sudut ruang dan diam dengan raut wajah yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, Tai Seowo pun berkata dengan nada serius, "Baiklah, Wakil Presiden Eksekutif TK Produksi, Taesop, saya persilakan TK Produksi untuk mengambil alih sisi kilang anggur ini." Taesop tampak sedikit terkejut, "Kilang anggur ini?" Ayahnya mengangguk sambil tersenyum kecil, "Iya, saat ini, pasar wine di Korea sedang berkembang, jadi kau harus mulai memikirkan investasi di sana. Bukankah sebaiknya kau melihat gambaran yang lebih besar sebagai Wakil Direktur Eksekutif Produksi, bukan hanya berkutat di sektor fashion? Jika TK Produksi mengambil alih bisnis ini, otomatis aku akan kembali menjadi CEO di bisnis minuman keras. Jadi, tidak akan ada masalah bagiku untuk pulang ke Korea." Taesop pun menatap buku laporan yang diberikan ayahnya, lalu memanggil, "Kang Min Yung, bisakah kau periksa dokumen ini?"
Dengan sopan, Mingyung menjawab, baik, saya mengerti. Lalu, Taiseo menoleh ke arah Mingyung, apakah kau wakil kepala departemen, Kang Mingyung? Mingyung menjawab, iya, benar. Dengan santai, Taiseo berkomentar, citramu berbeda sekali dari rumor yang beredar. Dengar-dengar gayamu sangat membosankan. Tiba-tiba, Taisop berdiri dan berkata, Bukang, silakan keluar dari ruangan ini. Mingyung pun segera menjawab, baik, Pak, kalau begitu, saya akan menunggu di luar. Ia pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Taiseo, ia berkata dengan nada sinis, cih, menarik sekali, dia memanfaatkan pria untuk mendapatkan keuntungan. Bukankah dia mantan pegawai Taijun Shop? Kurasa dia ingin mengikatmu dengan trik yang kotor. Namun, Taisop menegaskan, ayah, jangan bicara sembarangan tentang sekretaris saya. Ayahnya pun terkejut, apa? Oh, baiklah. Suasana ruangan menjadi canggung, tak ada kata-kata, hanya keheningan yang menggantung. Lalu tiba-tiba, Taiseo bertanya dengan serius, Taisop, apakah kau sungguh-sungguh? Mendengar ucapan ayahnya barusan, darah Taisop langsung mendidih. Namun, ia menahan diri sekuat tenaga agar amarahnya tidak meledak di depan orang yang selama ini sudah cukup membuat hidupnya rumit. Kedua tangannya terkepal di atas pahanya, seolah menahan emosi yang nyaris meledak dari dalam dadanya. Ayahnya justru tertawa kecil, seolah tak menganggap apa yang baru saja ia ucapkan sebagai masalah. Dengan nada meremehkan, ia berkata, aku hanya bercanda, kau pasti lebih tahu pilihan apa yang harus kau ambil dibandingkan orang lain. Jangan terlalu serius, ibumu dan kakekmu itu orang kolot, mereka berharap kau hanya setia dengan orang yang kau nikahi. Tapi aku maklum, wajar saja jika seorang pria memiliki satu kekasih. Kata-kata itu langsung membuat Taisop menatap ayahnya dengan dingin, tanpa ragu ia berkata dengan nada lancang, itu sebabnya ibu menderita, karena ibu harus menikahi orang seperti Anda. Ayahnya terkejut, apa, kau sudah lancang sekali sekarang? Namun Taisop kini berbicara lebih pelan, lebih tenang, namun tajam, saya mohon, sadarlah, apa menurut ayah semua orang di dunia ini hidup dengan cara yang sama seperti ayah? Sampai kapan ayah akan menilai orang lain dengan cara berpikir yang serendah itu? Wajah ayahnya memerah, nadanya langsung meninggi. Ah, omong kosong, apa yang tiba-tiba kau bicarakan ini? Tidak ada salahnya berhati-hati terhadap wanita. Namun Taisop tak bergeming, ia membelakangi ayahnya tanpa takut. Saya masih mengurus masalah penggelapan uang dan skandal akuntansi yang Anda lakukan. Anda pasti sudah mendengar bahwa Presidir sedang meninjau ulang seluruh struktur eksekutif profesional. Bukan, rapat Dewan Direksi akan segera dilaksanakan. Jika Anda ingin mempertahankan posisi Anda, jangan mimpi sesuatu yang sia-sia. Tetaplah di sini dan jalani tanggung jawab Anda dengan benar. Ucapan itu membuat ayahnya terdiam. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak mampu membalas. Kata-kata Taisop menamparkan harga dirinya lebih keras dari apapun. Ruangan itu mendadak dipenuhi keheningan yang berat, seolah tak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka makan bersama dengan orang-orang penting dan para pebisnis ternama asal Prancis. Suasana terlihat akrab dan hangat. Para petinggi itu tampak menikmati momen tersebut dengan tawa dan percakapan ringan yang mengalir lancar. Namun berbeda dengan yang lain, Taisop hanya duduk tenang, pikirannya melayang entah kemana. Percakapan dengan ayahnya tadi masih berputar-putar di kepalanya, membuatnya sulit melepas senyum atau sekadar berpura-pura menikmati suasana. Dari sudut kursinya, Mingyung memperhatikan Taisop dengan diam. Ia tahu betul pria itu sedang tak benar-benar hadir di ruangan ini. Sorot matanya yang kosong, sikapnya yang lebih banyak diam, cukup membuat Mingyung sadar kalau Taisop tengah memikirkan banyak hal yang berat. Usai makan, mereka keluar dari ruangan. Hari itu cerah, langit biru membentang luas di atas kota, memberi pemandangan yang begitu indah dan tenang. Tapi bagi Taisop, langit secerah apapun rasanya tetap tak bisa menenangkan isi kepalanya yang penuh. Di sebuah ruangan, Taisop duduk sendirian, menatap kosong ke arah jendela. Pandangannya terlempar jauh keluar, seolah memikirkan masalah yang tak kunjung usai. Ia tampak begitu letih, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Tiba-tiba, Mingyung datang menghampirinya dan dengan tenang mengulurkan sebuah bungkus kecil. Pak Taisop, ini, ucapnya lembut. Taisop menoleh sekilas, apa ini? Ini obat pelancar pencernaan, jawab Mingyung, perut Anda pasti terasa sangat perih, kan? Taisop menghela napas pelan, sedikit tersenyum samar, apa terlihat sejelas itu? Iya, balas Mingyung jujur, kondisi Anda terlihat kurang sehat, apa Anda mau saya menyesuaikan sisa jadwal hari ini? Terima kasih, kalau kau bisa melakukannya, aku sangat berterima kasih, jawab Taisop, kali ini lebih tulus. Dengan perhatian yang hangat, Mingyung berkata, saya akan bersiap-siap supaya Anda bisa langsung beristirahat begitu tiba di hotel. Hari mulai gelap, matahari sore perlahan tenggelam di balik cakrawala, menyisakan semburat jingga yang hangat, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menambah keindahan pemandangan Paris di senja hari. Dari kejauhan, Menara Eiffel tampak memancarkan cahaya keemasan yang anggun, menghiasi langit kota yang perlahan menghitam. Di dalam hotel, Mingyung berdiri di depan pintu kamar Taisop sambil mengetuk pelan. Pak Taisop, makan malam Anda sudah siap, ucapnya dengan nada sopan. Dari dalam ruangan, terdengar suara Taisop yang terdengar lesu, aku tidak mau makan. Mingyung menghela napas kecil, lalu mencoba membujuk dengan suara lembut,
Anda juga melewatkan makan siang hari ini, menjaga kesehatan Anda juga bagian dari tugas saya. Namun, kali ini tak ada jawaban, ruangan itu kembali hening. Mingyung memandang gagang pintu dengan ragu, sebelum akhirnya berkata agak kesal, jika Anda tidak mau membukakan pintu, saya akan masuk sendiri. Tangannya perlahan menyentuh engsel pintu, ia menariknya, tapi kemudian terdiam, tampak bimbang, beberapa kali ia menahan napas sebelum akhirnya, dengan suara pelan, berkata, saya benar-benar akan masuk. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu perlahan. Di dalam, Taesop sudah terbaring di tempat tidur, tubuhnya berselimut rapi. Mingyung mendekat, memanggil pelan, Pak Taesop, apa Anda sedang tidak enak badan? Namun, tak ada jawaban. Taesop tetap diam, tak menoleh sedikit pun. Mingyung menghela napas panjang, mencoba berpikir cara lain. Perlahan, ia mendekat lebih dekat. Maaf, saya akan memeriksa kondisi Anda, ujarnya lembut. Saat tangannya terulur, tiba-tiba Taesop memegang tangannya. Dengan suara pelan, ia berkata sambil menoleh, apakah kau mau makan bersamaku? Mereka pun akhirnya duduk bersama di meja makan kecil dalam hotel itu. Taesop menatap makanannya sejenak sebelum berkata, ini sedikit konyol, kan? Aku merasa gelisah dan khawatir seperti ini hanya karena masalah keluarga. Sama seperti saat perjamuan makan terakhir, hari ini pun, aku terlihat menyedihkan seperti ini di hadapanmu. Mingyung tersenyum tipis, menatapnya tenang. Anda tidak boleh berpikir seperti itu, ini semua bagian dari operasional perusahaan. Dalam bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa kita hindari, saya memahaminya. Namun Taesop menggeleng pelan, kau berpikir seperti ini lagi. Aku tidak sedang membicarakan perusahaan, aku sedang membicarakan diriku, tentang masalah pribadiku. Apa kau mengerti? Mendengar perkataan Taesop, Mingyung sempat terdiam, ada jeda sejenak di antara mereka. Namun, tak lama, Mingyung menanggapi dengan nada agak kesal, jadi, seperti itu ya, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba Taesop tertawa kecil, tawa yang terdengar ringan di tengah suasana yang sebelumnya terasa berat. Reaksi macam apa itu? Di saat seperti ini, kau hanya perlu mengatakan, saya mengerti, karena, berada di sampingku saja sudah cukup. Mingyung menatapnya sebentar, lalu bertanya dengan suara lebih lembut, Pak Taesop, apa Anda ingat dengan yang pernah Anda katakan pada saya dulu? Taesop pun terdiam sejenak, menunjukkan ketertarikannya untuk mendengar kelanjutan ucapan Mingyung. Mingyung melanjutkan dengan nada tenang, saya harap Anda juga bisa menjalani hidup dengan lebih santai, jangan berusaha terlalu keras sendirian, karena saya akan bekerja lebih keras lagi. Taesop terdiam mendengar perkataan itu, namun dalam diamnya, ia tampak mengerti. Tatapannya melembut, lalu ia menunduk perlahan, ya, saya mengerti, ucapnya pelan. Setelah makan, suasana mulai mencair, di ruang tamu hotel yang tenang, Mingyung menatap jam sebentar lalu berkata, tidak terasa sudah selarut ini, saya akan menemui Anda lagi besok jam 7 pagi. Taesop yang masih duduk santai menoleh, apa kau mau pergi? Dengan sopan, Mingyung menjawab, iya, saya akan pergi sekarang, selamat beristirahat. Namun saat Mingyung hendak berbalik, Taesop tiba-tiba menahan pergelangan tangannya, lalu dengan pelan menariknya mendekat ke pelukannya. Tunggu sebentar, ucap Taesop dengan suara yang lebih jujur, lebih lembut, aku ingin bersamamu, lebih lama lagi. Mingyung terdiam sejenak, ada rasa canggung dan segan yang tak bisa ia sembunyikan, tapi juga tak bisa ia tolak sepenuhnya. Taesop menatapnya lebih dekat, lebih dalam, lalu bertanya dengan suara pelan, tidak boleh ya, suasana di antara mereka seketika menjadi hening. Namun, kali ini bukan hening yang kaku, ada sesuatu yang perlahan berubah di antara dua hati yang sama-sama kelelahan itu. Mingyung pun terdiam, hatinya terasa bergetar begitu hebat hingga ia bahkan tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong, hanya bisa memandang Taesop yang kini begitu dekat di depannya. Nafasnya terasa semakin berat, apalagi saat Taesop perlahan-lahan semakin mendekatkan wajahnya. Mingyung bisa merasakan dengan jelas sorot mata Taesop yang menatapnya tanpa keraguan. Jarak di antara mereka begitu tipis, bahkan napas hangat Taesop terasa di wajahnya, bibir Taesop perlahan mendekat ke arahnya, membuat jantung Mingyung berdetak semakin cepat tak terkendali. Ia tak mampu bergerak, tak mampu berkata apa-apa. Namun, tepat sebelum bibir mereka bersentuhan, Mingyung tiba-tiba memalingkan wajahnya dengan cepat. Ia menunduk, berusaha menenangkan detak jantungnya yang kacau. Taesop tak menyerah, dengan lembut, ia mengangkat wajah Mingyung, membingkai pipinya dengan kedua tangannya dan mengarahkan kembali wajah Mingyung ke arahnya. Kau lihat apa? Bisik Taesop pelan, seharusnya, kau hanya melihatku. Mingyung semakin gugup, kedekatan Taesop membuat hatinya semakin tak menentu. Ia menelan ludah pelan, lalu berkata dengan suara yang hampir gemetar, Pak Taesop, tunggu sebentar. Suasana menjadi begitu sunyi, yang terdengar hanya detak jantung yang berpacu cepat di dada masing-masing. Mingyung pun berkata dengan tenang sambil menunjuk ke arah kamar mandi, silakan masuk sebelum airnya dingin. Dengan profesional, ia menjelaskan, bath bomb yang saya gunakan hari ini adalah campuran garam Himalaya dan mawar. Bath bomb ini kaya mineral, membantu generasi kulit, melancarkan sirkulasi darah, dan sangat berkhasiat untuk merelaksasikan otot. Selain itu, saya juga menaburkan kelopak mawar Damaskus Premium di bak mandi untuk memaksimalkan ketenangan psikologis dan memulihkan rasa lelah Anda. Ini sangat baik untuk menenangkan saraf dan menghilangkan ketegangan.
Taisop menatapnya dengan tatapan heran, lalu bertanya pelan, kapan kau menyiapkan ini semua? Dengan senyum kecil, Mingyung menjawab, jangan khawatir, saya sudah mempersiapkannya dengan mempertimbangkan suhu air dan waktu difusi aromanya secara optimal. Namun Taisop mendesah pelan, bukan itu maksudku, ujarnya sambil tersenyum tipis. Mingyung sedikit kesal, tapi tetap menjaga sikapnya, sekaranglah waktunya, saya rasa lebih baik Anda masuk sekarang juga. Dalam hati, Taisop bergumam, dia ini benar-benar sudah gila. Namun tanpa berkata lagi, Taisop mulai membuka kancing bajunya. Mingyung terkejut, matanya membelalak. Kenapa Anda tiba-tiba membuka baju Anda? Serunya dengan nada panik. Taisop hanya tersenyum santai. Kau bilang aku harus masuk sekarang, kan? Kalau kau tidak mau masuk bersamaku, silakan keluar. Dengan wajah merah karena malu, Mingyung segera berkata lantang. Kalau begitu, semoga malam Anda menyenangkan, Pak Taisop. Ia langsung membalikkan badan, keluar dari ruangan dengan langkah tergesa. Begitu di balik pintu, Mingyung duduk bersandar sambil menghela napas panjang, menenangkan diri. Dalam hatinya ia bergumam, aku hampir membuat kesalahan. Keesokan harinya, di sebuah gedung megah yang dipenuhi suasana formal, Taisop membuka percakapan dengan sopan, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda, Mr. Faubert. Orang penting itu, membalas dengan ramah, saya sudah mendengar dari Patrick bahwa grup TK benar-benar berusaha keras untuk kontrak kali ini, saya senang akhirnya bisa berbicara langsung dengan Anda. Taisop tersenyum, menjaga sikapnya tetap profesional. Kami akan sangat mendukung segala sumber daya yang diperlukan demi menyukseskan kontrak ini. Kami sudah melakukan persiapan secara total supaya TK bisa menjadi mitra terbaik bagi Anda. Patrick Faubert yang berdiri di sana pun ikut tersenyum. Memang seharusnya semua ini dinilai melalui evaluasi praktis. Tapi dari kondisi yang sudah kita bahas hari ini, saya kira TK cukup kompetitif. Taisop membalas dengan senyum hangat, saya harap kita bisa bertemu lagi di Seoul. Mingyung yang duduk di sisi Taisop ikut menambahkan dengan tenang, kami akan menjalankan prosedur tindak lanjut sesuai pembahasan hari ini, jika ada evaluasi tambahan yang diperlukan, kami akan melaporkannya setelah berkonsultasi dengan departemen terkait. Lalu Faubert pun bergurau santai, besok kau pasti senang karena punya rekan kerja yang begitu bisa diandalkan. Taisop menoleh sebentar pada Mingyung dan berkata dengan nada meyakinkan, benar, dia memang orang yang harus selalu ada di samping saya. Mingyung sedikit tersenyum, lalu dengan suara nyaris berbisik ia berkata, Anda selalu saja berlebihan kepada saya. Faubert yang berada di dekat mereka menepuk pelan bahu Taisop sambil berbisik bercanda, bagaimana kalau kau ucapkan itu di suasana yang lebih romantis? Ia pun tertawa kecil, lalu berkata, semoga Anda beruntung, saya tunggu kabar baiknya. Setelah rapat selesai, dalam perjalanan pulang di dalam mobil, Mingyung membuka percakapan dengan santai, rapat hari ini benar-benar membawa dampak positif. Taisop tertawa kecil, kita akan segera masuk ke tahap persetujuan, dan mulai berkoordinasi secara lebih detail. Dengan wajah yang tampak puas, Mingyung melanjutkan, menurut saya, kita punya keunggulan yang tidak diragukan dibanding kompetitor. Tapi, apakah ada bagian yang perlu kita sempurnakan lagi? Taisop menjawab singkat tapi jelas, tolong perhatikan baik-baik keamanan hingga pengumuman resmi keluar, dan buatkan jadwal untuk evaluasi draft kontrak setelah kita kembali ke Korea. Mingyung mengangguk sambil tersenyum, bukankah ini pertama kalinya dalam sejarah merek Pierre Pascal masuk ke toko bebas bea di bandara? Selain itu, area utama bandara juga sudah diamankan, jadi kita tinggal menunggu respon pasar. Taisop menimpali, kalau kontrak ini sukses, distribusi wilayah bisnis akan berubah besar-besaran, kerjasama GV dengan kita adalah sinyal penting dalam industri ini. Mingyung menambahkan, efek sinergi dengan sektor fashion juga sangat diharapkan, saya akan siapkan data analitis Roy. Taisop bertanya lagi, masih ada jadwal lain hari ini? Mingyung menjawab dengan cepat, tidak ada jadwal resmi selain upacara penutupan pameran dan after party merek GV yang akan diadakan besok. Saya juga sudah menyiapkan data peserta VIP yang bisa kita manfaatkan untuk membangun koneksi. Saya akan menunggu Anda di lokasi, jadi jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu hubungi saya. Taisop menoleh santai, bertanya dengan nada bercanda, apa maksudmu? Kita harus pergi bersama ke pesta itu. Mingyung sempat terkejut, apa maksud Anda? Saya, bukannya Anda akan menghadiri acara itu sendirian? Taisop tersenyum tipis, itu mustahil. Apa masuk akal aku ke acara seperti itu tanpa sekretaris? Ia menambahkan, pesta, tak perlu siapkan apa-apa, aku hanya perlu menunjukkan wajahku saja. Mingyung menjawab, baik, saya mengerti, saya ingat Anda memang bilang tak perlu menyiapkan apa-apa. Namun, Taisop memalingkan wajahnya sambil berkata pelan, aku hanya bilang tidak perlu menyiapkan apa-apa, tapi, sepertinya aku tidak pernah bilang aku tidak membutuhkan seorang pasangan. Mingyung terdiam sejenak, lalu dengan sedikit panik berkata, tunggu, seharusnya Anda memberitahu saya sejak awal. Saya benar-benar belum menyiapkan apa-apa. Mingyung pun menarik napas sejenak, mencoba menenangkan hatinya yang sempat gugup tadi. Dengan nada lebih tegas dan profesional, ia berkata, kalau begitu, mulai sekarang saya akan bersiap-siap. Taisop menatapnya dengan senyum tipis yang tak bisa ditebak maksudnya, lalu berkata santai, datanglah ke lobi hotel jam 3 sore.
Di dalam kamar hotel, Mingyung tampak mondar-mandir sambil bersiap-siap. Ia memandang pantulan dirinya di cermin, sedikit menghela napas panjang. Kupikir akhirnya aku bisa beristirahat sebentar, tapi malah harus menghadiri pesta, gumamnya pelan. Tangannya sempat merapikan sedikit bagian baju yang ia kenakan, lalu ia bergumam lagi, aku harus menyiapkan apa? Briefing tentang koneksi bisnis? Tapi hal seperti itu cukup dilakukan di kamar. Ia berhenti sejenak, menghela napas, lalu berkata lirih, sudahlah. Namun tiba-tiba, ingatannya melayang pada kejadian kemarin saat ia bersama Taesop. Ingatan itu membuatnya tak sadar tersenyum kecil. Memang berbahaya, jika terus berdua dengannya. Sikap Pak Taesop juga, gumamnya, setengah bercanda pada dirinya sendiri. Ia kembali menatap cermin, memperhatikan pakaian yang ia kenakan, menilai dirinya sendiri dengan ragu. Apa ini terlihat kurang pantas? Tanyanya pelan, seolah berharap pantulan dirinya bisa memberi jawaban. Perlahan, ia mendekati pintu lemari, tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Tapi ia kembali ragu. Hal konyol apa yang sedang kulakukan ini? Bisiknya, sedikit kesal pada dirinya sendiri. Namun hatinya tetap bimbang. Entah kenapa langkahnya terasa berat, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Tapi ia juga tak tahu pasti apa itu. Mingyung pun akhirnya keluar dari kamarnya dengan mengenakan pakaian santai khas turis. Ia memandang penampilannya sekilas sambil bergumam pelan, apa pakaianku ini terlihat seperti turis? Namun tak lama kemudian, ia menguatkan hatinya, mencoba menepis rasa ragu yang sempat muncul. Tidak apa-apa. Aku sudah jauh-jauh datang ke Paris, wajar saja kalau sekali ini aku berpakaian seperti ini. Lagi pula Lisea sudah membantuku dengan tulus, aku juga ingin menikmati momen ini walau hanya sebentar. Di hotel mewah tempat mereka menginap, area lobi tampak cukup ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian elegan dan gaya khas orang-orang Paris. Dari lantai atas, Mingyung memperhatikan suasana itu sambil berdiri di balik pembatas. Meski ia tampak tenang, sebenarnya ada rasa tidak nyaman yang masih mengendap di hatinya. Ia belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Pandangan matanya lalu tertuju ke arah bawah, ke arah tangga. Di sana, Taesop sudah lebih dulu menunggu. Ia berdiri santai, terlihat menawan dengan setelan rapi yang sederhana namun berkelas. Tatkala matanya bertemu pandang dengan Mingyung, Taesop langsung melemparkan senyuman lebar yang hangat. Senyum itu begitu ringan, seolah tanpa beban, seperti memberi isyarat, tenang saja, kau tak perlu merasa canggung. Mingyung, yang semula berdiri kaku, tiba-tiba menunduk pelan, wajahnya sedikit memerah, dan ia pun diam tanpa mengucap sepatah kata pun. Hatinya berdebar, tapi ia menenangkan diri. Taesop pun perlahan menghampiri Mingyung. Dengan gerakan tenang, ia mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Namun Mingyung hanya melewatinya begitu saja. Dengan nada formal, ia berkata, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, jadi saya membawa semua materi terkait. Saya sudah menyusun daftar peserta, alur kerja di lapangan, hingga tren bisnis terkini. Jadi, saya akan langsung melakukan briefing jika Anda memberitahu saya apa yang Anda perlukan. Taesop menarik napas dalam, ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan. Lalu, dengan sedikit senyum di bibirnya, Mingyung bertanya, jadi, kita akan pergi kemana? Suasana Paris sore itu begitu hangat, saat mereka berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi bangunan klasik dan orang-orang dari berbagai penjuru dunia, Mingyung tak bisa menahan kekagumannya. Dalam hati ia berkata, aku tidak menyadarinya karena selama ini aku sangat sibuk, tapi kota ini sungguh indah. Dengan berbagai macam orang dan bangunan antik di setiap jalan, rasanya seperti sedang berjalan-jalan di dalam sebuah film. Ia terheran, menatap ke sekeliling, lalu kembali berbisik dalam hati, rupanya ini, Paris. Dari arah belakang, terdengar suara Taesop yang memanggil dengan santai, Mingyung, di sini, ayo ke sini. Mingyung menoleh, lalu perlahan menghampirinya, senyumnya masih tertahan, dan entah mengapa, hatinya terasa lebih ringan daripada biasanya. Mereka akhirnya duduk bersama di sebuah restoran elegan yang terletak di salah satu gedung klasik Paris. Dengan ekspresi senang, Taesop berkata sambil menatap sekeliling, aku sudah lama ingin mengunjungi tempat ini restoran terkenal yang sering dikunjungi oleh koki pastri yang mendapatkan bintang Michelin. Mingyung menoleh sambil mengangguk kecil, oh, begitu ya, kelihatannya memang enak sekali. Taesop tersenyum lebih lebar, ia menunjuk pada sajian di meja mereka. Rasanya tentu saja enak, tapi lihatlah visualnya, bukankah ini terlihat seperti karya seni? Mingyung tersenyum menanggapi, benar juga, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar laporan. Ini jadwal untuk besok dan informasi tentang peserta utama, katanya sambil menyerahkan dokumen itu kepada Taesop. Di satu sisi, saya merasa beruntung bisa menemani Anda ke pesta besok. Jadi, saya sudah menghafalkan daftar hadir, siapa tahu dibutuhkan sewaktu-waktu. Tapi, alur kerjanya masih agak membingungkan. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Taesop menyuapkan sepotong makanan ke arah Mingyung. Dengan refleks, Mingyung pun menerimanya dan mengunyah pelan, sedikit kaget namun tak bisa menahan senyum. Sesuai denah tempat acaranya di sini, Mingyung mencoba melanjutkan dengan nada serius. Namun Taesop kembali memotong dengan santai, iya, silakan lanjutkan. Mingyung menatapnya sejenak, Pak Taesop, Anda mendengarkan saya, kan? Taesop berkata dengan senyum lembut, tentu saja, Bukang pasti sudah menyiapkan semuanya dengan baik,
kau mengatur urusan ini dengan sempurna. Aku mengandalkanmu sepenuhnya. Ucapan itu membuat Mingyung tersenyum, meskipun rona gugup masih tampak di wajahnya, ia menunduk sedikit dan berkata pelan, "Maaf, saya sedikit gugup karena ini pertama kalinya saya menghadiri pesta bisnis seperti ini, saya ingin mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar semuanya berjalan lancar. Kalau ada saran, mohon beritahu saya sebelumnya." Taisop menatapnya dengan hangat, lalu berkata, "Kalau begitu, makanlah dulu." Di Perancis, membicarakan hidangan penutup adalah cara terbaik untuk mencairkan suasana. Mingyung semakin canggung, lalu menjawab, "Saya bisa makan sendiri kok." Sambil memperhatikan Mingyung yang tengah menyuap makanannya, Taisop berkata dengan nada ringan, "Makanannya enak kan?" Mingyung mengangguk pelan, menjawab singkat, "Ya, enak." Taisop kembali tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Kau tidak perlu terlalu mengkhawatirkan acara besok. Aku sudah beberapa kali pergi ke aula pesta itu, percayalah padaku, dan ikuti saja arahanku." Mingyung menatapnya dengan sedikit penasaran, "Kalau begitu, apa yang sebenarnya ingin Anda persiapkan sampai memanggil saya?" Taisop tak langsung menjawab, ia menatap Mingyung dengan tenang, lalu berkata pelan, "Apa sekarang ini saatnya kita memikirkan soal pesta itu?" Pertanyaan itu membuat Mingyung terdiam sejenak, ia tak langsung menangkap maksud dari pernyataan itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Taisop melanjutkan dengan nada yang lebih dalam, "Kita sekarang berada di Paris, pusat fashion dunia, tapi apa cukup hanya menghadiri pesta dan memenangkan beberapa kontrak saja? Saatnya kita memikirkan masa depan perusahaan. Sebagai CEO TK Fashion, bukankah aku harus memahami langsung tren global di tempat asalnya?" Ucapan itu membuat Mingyung sedikit tercengang, tapi juga kagum. Ia mengangguk perlahan, "Itu berarti, Anda mengajak saya untuk melakukan riset pasar," katanya, mulai memahami arah pemikiran Taisop, lalu ia menambahkan dengan kagum, "Pak Taisop memang luar biasa, saya tidak berpikir sejauh itu." Taisop menanggapinya dengan senyum penuh keyakinan. "Kalau begitu," katanya sambil bangkit dari kursinya, "bagaimana kalau kita berangkat sekarang?" Mingyung menatapnya sejenak, lalu ikut tersenyum. "Ya," ucapnya dengan mantap, "mari kita pergi." Paris itu tampak luar biasa, langit yang mulai jingga memantulkan cahaya hangat ke seluruh penjuru kota, mobil-mobil tersusun rapi di sepanjang jalan, dan gedung-gedung tinggi berdiri megah membingkai keindahan kota. Suasananya begitu memikat, seperti potongan dari sebuah film romantis. Mingyung dan Taisop berjalan berdampingan menyusuri trotoar, keduanya tampak santai, menikmati waktu yang jarang bisa mereka miliki di tengah kesibukan kerja. Sesekali mereka berhenti di depan toko pakaian, melihat-lihat koleksi musim terbaru yang dipajang di etalase. Beberapa kali mereka masuk ke toko, mencoba baju, dan bahkan tertawa kecil saat berpose di depan cermin. Tak lupa, mereka saling mengambil foto, selfie di depan jalanan ikonik, berpose dengan latar toko-toko kuno khas Paris, dan tersenyum bersama dalam bingkai kamera, seolah waktu melambat hanya untuk mereka berdua. Setelah puas berjalan kaki, mereka akhirnya duduk bersebelahan di sebuah bangku taman di pinggir jalan. Taisop menatap Mingyung dengan ekspresi penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Hari mulai gelap, matahari mulai tenggelam, membuat suasana kota semakin indah dari kejauhan. Sementara Mingyung, yang kini mulai merasa sedikit bingung dengan arah dari perjalanan hari itu, akhirnya angkat bicara. "Pak Taisop, Anda bilang ini riset pasar. Tapi, bukankah kita hanya bersenang-senang, toko-toko pun sudah tutup sekarang?" Taisop tetap tenang, lalu menjawab ringan, "Kau benar juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi sekarang?" "Kemana?" tanya Mingyung, sedikit heran. "Ya, kemana lagi?" jawab Taisop sambil mulai melangkah, "kita harus bersiap untuk berpesta." Mereka tiba di gedung elegan bertuliskan Pierre Pascal, salah satu tempat eksklusif di Paris, sementara pelayan berdiri dengan sopan menyambut kedatangan mereka. "Selamat datang, apakah Anda Mr. Taisop yang telah melakukan reservasi?" tanya salah satu pelayan dengan ramah. Taisop mengangguk singkat, "Ya. Kami sudah menyiapkan koleksi malam yang Anda minta, silakan ikut saya," lanjut pelayan itu, mempersilakan mereka masuk ke dalam. Mingyung menatap Taisop dengan ekspresi heran, ia menoleh ke arah Taisop, lalu bertanya pelan, "Koleksi malam? Maksudnya apa?" Taisop menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Bukankah sudah jelas, jika menghadiri pesta dari sebuah brand, mengenakan pakaian dari brand itu sendiri adalah bentuk kesopanan?" Mingyung masih tampak bingung, "Tapi, kalau Anda memberitahu saya sebelumnya, saya pasti bisa menyiapkan sendiri." Taisop menggeleng pelan, lalu tersenyum, "Tidak, aku ingin melakukan ini sendiri, karena ini adalah pesta yang akan kuhadiri bersamamu, sebagai partnerku." Mingyung tercekat, ia hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tak lama, para pelayan berkata, "Kami akan mengirimkan semua produk yang telah Anda pilih ke penginapan Anda, silakan tulis waktu dan alamat pengiriman yang diinginkan," ucap mereka dengan profesional. Mingyung hanya bisa menatap Taisop dari kejauhan, tak tahu harus merasa terhormat atau justru semakin tersesat dalam situasi yang membingungkan ini. Setelah itu, mereka duduk bersama di restoran yang berada di dalam gedung butik tersebut, hiasan mewah, cahaya lampu temaram, dan hidangan elegan seakan menyempurnakan malam itu. Namun, Mingyung tak bisa menikmati semuanya. Dalam hati, ia bergumam, "Sebenarnya, aku cukup tahu apa maksud semua percakapan kosong tentang pekerjaan ini, tidak ada gunanya aku berpura-pura tidak paham."
pekerjaan yang ingin dia lupakan itu konyol, seperti lelucon, tapi tidak cukup lucu untuk ditertawakan. Tubuhku gemetar, seolah dipenuhi cairan asing. Rasanya seperti tenggelam dalam air yang sangat dalam. Setelah makan malam, mereka kembali ke hotel. Mingyung masuk ke kamarnya dengan langkah pelan. Ia menatap sekeliling, barang-barang belanjaan tadi sudah tersusun rapi di sana. Di atas tempat tidur, terletak sebuah kotak biru yang tampak mewah. Ia mendekat dan membukanya perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung berhiaskan batu permata biru yang berkilauan. Mingyung memandanginya dalam diam. Ia menarik napas panjang, lalu bergumam dalam hati, "Aku harus berjuang sampai aku kelelahan. Tapi, aku membenci dia, yang telah membuatku berada di posisi seperti ini." Pesta malam itu digelar di sebuah gedung besar nan megah, berdiri anggun di tengah jantung kota Paris. Lampu-lampu berkilauan menghiasi fasadnya, dan karpet merah membentang di pintu masuk. Para tamu datang satu persatu dengan busana mewah, disambut kilatan lampu kamera yang terus-menerus memotret mereka. Di kejauhan, jauh dari sorot lensa, Mingyung dan Taesop berdiri memperhatikan suasana. "Lebih baik kita masuk lewat lorong sisi barat," bisik Mingyung. Lorong itu langsung terhubung ke aula utama, tanpa harus melewati area pemotretan. Setelah keluar dari lift, belok kiri dan kita akan sampai. Taesop mengangguk pelan, wajahnya sedikit tegang. Mingyung memandangnya, lalu bertanya pelan, "Anda baik-baik saja, kan?" Ia tahu, Taesop tidak nyaman dengan kamera, trauma lama yang tak pernah ia ungkap sepenuhnya. Namun cukup jelas dari cara ia menghindari sorotan dan potret publik. Dalam hati, Mingyung bergumam, "Aku harus siap sejauh ini, untuk menemaninya melewati malam ini." Mereka pun masuk ke dalam aula. Suasana di dalam gedung sangat meriah. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia bercengkerama dalam bahasa yang beragam, mengenakan gaun malam dan setelan jas yang penuh kemewahan. Di antara keramaian, Taesop dan Mingyung berjalan berdampingan, menjaga jarak aman dari kerumunan kamera. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara seseorang memanggil, "Tuan Taesop." Taesop berhenti dan menoleh. "Dia siapa?" tanya Taesop pelan pada Mingyung. Mingyung menoleh ke arah pria itu Han Seojun, artis K-pop, salah satu model paling populer di Asia saat ini. Tak lama, Han Seojun menghampiri mereka dengan senyum menawan khas selebriti. "Selamat malam," sapa Seojun ramah, mengulurkan tangan. Taesop membalas dengan senyum tipis dan menjabat tangannya, "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Han Seojun." Sementara itu, Mingyung hanya berdiri di belakang, memperhatikan keduanya dalam diam. Taesop masih tersenyum, namun senyumnya tampak kaku, dipaksakan, karena ada kilatan potret dari jauh. Dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dari kehadiran pria itu yang membuatnya tidak tenang. Diam-diam, ia menggenggam tangannya sendiri, seolah menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam. Dari belakang, Mingyung menangkap kegelisahan itu. Ia menatap Taesop dengan khawatir, namun tetap diam. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan diam yang berbicara. Setelah pesta berakhir, mereka pun kembali ke hotel. Mingyung menyodorkan segelas air putih kepada Taesop yang tengah duduk di sofa. "Pak Taesop, Anda baik-baik saja?" tanyanya pelan. Taesop mengambil gelas itu dan berkata, "Ya, aku sedikit lebih baik sekarang," ujarnya dengan napas berat. "Pestanya berakhir dengan lancar, kan? Tapi jujur saja, aku nyaris tak mengingat apapun, kepalaku terlalu penuh, aku tak bisa berpikir jernih." Mingyung tersenyum lembut, "Hari ini Anda sangat luar biasa, Anda sudah bekerja sangat keras." Taesop menghembuskan napas panjang, ia menatap Mingyung, matanya melembut, "Kau juga, hari ini, kau sangat cantik." Mingyung terdiam, kalimat itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menunduk perlahan, menyembunyikan keterkejutannya. "Itu, berkat selera Anda yang tinggi," katanya gugup. Taesop berdiri perlahan dan melangkah mendekatinya. Pandangannya tak lepas dari kalung yang menggantung di leher Mingyung. "Seleraku memang tinggi," katanya sambil tersenyum samar, "dan kalung itu, sangat cocok untukmu." Mingyung tiba-tiba teringat sesuatu. "Ah, saya hampir lupa," ujarnya buru-buru. Ia melepas kalung itu dengan hati-hati dan mengulurkannya. "Saya sudah selesai memakainya. Saya akan mencuci pakaian yang saya kenakan, dan mengembalikannya setelah kita tiba di Korea. Untuk barang-barang yang kemarin dikirim ke kamar saya, sebaiknya saya pindahkan kemana?" Taesop menatapnya, "Tidak perlu, kau tidak harus mengembalikannya, itu semua milikmu sekarang." Mingyung terkejut, tapi tetap tenang. "Kalau begitu, saya akan memakainya satu persatu dan membuat laporan penggunaan harian. Tapi kalung ini, tetap akan saya kembalikan." Raut wajah Taesop berubah. "Aku bilang, tidak perlu," katanya dengan nada sedikit keras. Namun Mingyung tetap tersenyum tenang. "Saya tidak akan bisa kembali ke kantor jika menerima barang seperti ini." Ia mengulurkan kalung itu lagi. Akhirnya, Taesop menerimanya, walau raut wajahnya masih menyimpan ketidaksenangan. Mingyung lalu berbalik dan berjalan pelan ke arah pintu. "Meski begitu," ucapnya dengan lembut, "saya bisa memakai pakaian seperti ini karena Anda. Terima kasih, karena saya bisa makan di tempat yang bagus, melihat banyak selebritas, dan mendapatkan pengalaman berharga. Hari ini pasti sangat melelahkan bagi Anda. Silakan beristirahat, saya akan tetap membantu Anda setelah kita kembali ke Korea." Namun saat ia hampir membuka pintu, Taesop memanggil, "Tunggu."
Taesop menatapnya tajam namun lembut. Kau memang pandai dalam segala hal. Tapi akhir-akhir ini aku menyadari, ada satu hal lagi yang kau sangat kuasai. Apa maksud Anda? Tanya Mingyung heran. Membatasi diri, ujar Taesop pelan, kau sangat pandai menjaga jarak. Bahkan ketika tersenyum, kau tahu bagaimana menahan perasaanmu. Ia menghela nafas, bukankah kau pernah bilang, kau akan berhenti bekerja jika aku menyusahkanmu? Kau bahkan mengatakannya dengan wajah tersenyum. Sekarang aku tahu, kau juga sangat pandai mengancamku. Apalagi dengan wajah tersenyum. Mingyung menatap Taesop dengan kebingungan. Sorot mata pria itu, begitu sulit ditebak. Detik berikutnya, ia memalingkan wajah dan berniat meninggalkan ruangan. Namun, belum sempat tangannya menyentuh kenop pintu, tangan Taesop lebih dulu menarik tangannya. Cepat, tegas, namun penuh keraguan. Apa kau tahu, suara Taesop terdengar berat, hampir bergetar, bahwa aku sedang berusaha sangat keras. Mingyung menoleh pelan, terkejut, apa maksud Anda? Taesop menatap dalam-dalam, seolah ingin mengguncang dunia diam-diam yang ia simpan selama ini. Kau, benar-benar tidak tahu ya? Apa aku harus menjelaskannya? Aku ingin memelukmu, dan menciummu, di sini, sekarang, aku tahu aku bisa melakukannya dengan sangat baik, karena itu yang kupikirkan, puluhan kali setiap hari, dari aku membuka mata hingga menutupnya lagi, saat melihat wajahmu, bahkan ketika tidak. Mingyung tersentak, Pak Taesop, jangan lakukan itu. Taesop tertawa kecil, pahit, benar, karena aku CEO-mu, karena itu aku terus menahan diri. Apalagi yang bisa kulakukan, setiap hari aku menjalani perjalanan bisnis, bekerja sampai larut, menenggelamkan diri dalam pekerjaan seperti orang gila, tak ada ruang untuk bersenang-senang, bahkan untuk bernapas. Aku bahkan mulai berdoa, meditasi, tapi sekarang aku sudah tidak bisa. Mingyung menunduk, namun sesuatu dalam dirinya mulai melunak. Ia bisa melihat, tautan yang selama ini tak pernah ia pahami, kini terbuka sedikit demi sedikit. Namun saat ia mulai bicara, Taesop menarik tangannya kembali dan berkata putus asa, sudah cukup, aku akan berhenti dari perusahaan itu. Mingyung mengangkat wajahnya, terkejut, Pak Taesop, sejak kau ditunjuk sebagai sekretarisku, sejak aku dipindah ke sektor fashion yang hampir bangkrut, semua itu membuatku gila, semua ini, menjijikkan. Langkahnya hampir menyentuh pintu ketika suara Mingyung memanggilnya lagi, lebih tajam, lebih dalam. Kenapa? Apa masalah ini bisa selesai jika Anda pergi begitu saja? Bagaimana bisa Anda mengatakan hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Lanjut Mingyung dengan suara bergetar. Lalu apa gunanya saya? Apa Anda pikir saya tidak berusaha selama ini? Taesop menatapnya, matanya mulai digenangi air. Memangnya, apa yang sudah kau usahakan? Dengan air mata yang mulai menetes, Mingyung menjawab dengan lirih, saya terus berusaha sejak pertama kali melihat Anda di lembaga pelatihan, sampai sekarang, supaya Anda terkesan, supaya bisa menyenangkan hati Anda. Ia mengusap air matanya perlahan, bukankah Anda membenci saya? Saya tahu itu, saya tahu saya banyak mengecewakan Anda, tapi... Taesop memotong dengan suara lirih penuh amarah pada diri sendiri. Iya, aku memang sudah gila, aku mempermalukanmu, aku mempermalukanmu. Namun Mingyung berkata dengan rasa sangat sedih, tidak, apa yang terjadi dulu, tidak ada apa-apanya dibandingkan beberapa minggu terakhir ini. Suaranya mulai pecah, siapa yang merasa nyaman diperlakukan seperti ini? Dan pada saat itu, Taesop tak tahan lagi, dengan cepat dan memeluk Mingyung dengan erat, seolah tak ingin membiarkannya pergi selamanya. Hening sesaat, hanya napas berat dan air mata yang mengisi ruang itu. Mingyung pun membalas pelukannya dengan lembut, dan berbisik, jadi, jangan bicara seperti itu lagi, tolong pikirkan semua pegawai yang bekerja keras untuk Anda. Lalu, Taesop menatap Mingyung dan berkata dengan suara yang berat, Kang Mingyung, jangan berhenti bekerja. Ucapan itu membuat Mingyung tertunduk sedih, hatinya terasa berat mendengarnya. Taesop melanjutkan, tetaplah menjadi sekretarisku, aku membutuhkanmu. Setelah perlukan mereka perlahan terlepas, Mingyung menunduk, menyembunyikan perasaannya yang campur aduk, lalu berkata pelan, terima kasih. Taesop menatapnya dengan lembut, karena aku memberikannya untukmu, dengan senang hati, ucapnya, mengacu pada kalung yang sempat ia hadiahkan. Suasana menjadi hening sejenak, namun tidak terasa canggung, melainkan penuh makna. Akhirnya, Taesop menatap Mingyung sekali lagi dan berkata dengan tenang, sampai jumpa besok.